Namaku Eva. Aku mahasiswi tingkat akhir di salah satu perguruan tinggi swasta di daerah Jalan Suci. Kejadian yang kualami ini sekitar 1 tahun yang lalu di sebuah rumah kos. Hari itu tanggal 28 Februari 2016. Yang mana besoknya adalah tanggal 29 Februari, yaitu hari Kabisat. Katanya pada hari Kabisat sering banyak kejadian aneh. Mau itu menyenangkan atau sebaliknya. Dan aku mengalaminya sendiri. Kosanku ini memang jika malam bisa dibilang serem. Apalagi di sekitarnya. Banyak pohon-pohon rindang. Di antaranya pohon mangga dan pohon nangka yang rimbun. Ditambah kamar mandi kosanku ini berada di luar. Jadi, jika mau ke kamar mandi, aku harus berjalan melewati 2 kamar untuk sampai ke sana. Namun jika siang hari, kesan seram itu akan hilang. Karena memang tempatnya sangat sejuk dan membuat aku betah tinggal di sana. Hingga sampailah pada hari itu, di tanggal 29 Februari. Ya, di hari Kabisat. Malam itu temanku menginap di kamar kosku untuk mengerjakan tugas bersama. Aku dan temanku mulai berkonsentrasi hingga tak terasa malam pun semakin larut. Kulihat jam sudah menunjukkan pukul 1 lebih. Hingga temanku tiba-tiba berkata padaku, meminta untuk diantar ke kamar mandi. Karena melihat suasana di luar, dia jadi takut katanya. Dasar lo penakut. Yaudah, yuk gua anterin. Dia pun tersenyum malu. Kami pun bergegas pergi ke kamar mandi. Saat berjalan menuju ke kamar mandi, aku mencium bau bunga yang amat sangat menyengat. Ini seperti bau bunga-bungaan. Tapi bukan bau melati. Bau itu tercium pekat dari arah samping kiri kamarku. Tepatnya di bawah tangga menuju ke tempat menjemur pakaian. Tapi tak aku hiraukan. Aku hanya berpikir, itu mungkin bau dari parfum kamar depan. Atau pewangi cucian.
Sampai di kamar mandi, temanku pun masuk ke dalam dan aku menunggunya di luar. Ketika aku sedang menunggunya di depan pintu kamar mandi, tiba-tiba, ada yang mencolek bahuku. Karena aku pikir itu temanku yang sudah selesai dari kamar mandi. Aku pun berbalik dan menengoknya. Dan, loh, pintunya masih tertutup rapat. Dan tak lama, temanku baru saja keluar. Dia langsung keheranan melihat wajah kagetku. Segera aku mengajaknya kembali ke kamar. Kami pun lanjut mengerjakan tugas. Hingga waktu pun semakin berlalu. Dan ketika kulihat, jam sudah menunjukkan pukul 3 pagi. Kami pun bersiap untuk tidur karena sudah sangat lelah. Lalu kami pun terlelap. Hingga entah berapa lama aku tertidur. Aku tiba-tiba saja terbangun. Aku terbangun karena ingin buang air kecil. Lantas, aku membangunkan temanku. Nis, bisa? Hei, bangun. Anterin gua ke WC dong. Boy, Nis. Nis bangun, Nis. Aku coba membangunkan temanku untuk menemani. Tapi temanku itu tidak bangun juga. Akhirnya terpaksa aku pergi ke toilet sendirian. Ketika aku buka pintu kamar, udara dingin langsung menerpaku. Dan tiba-tiba, astaga, aku dikagetkan oleh suara anjing tetangga depanku yang menggonggong mengagetkanku. Aku sempat melihat ke sekitar. Aku melihat rumah di depan kosanku. Tidak ada siapa-siapa lagi. Hanya ada aku. Anehnya, anjing itu bersuara tidak berhenti. Seakan-akan seperti menggonggong ke arahku terus. Aku pun lanjut berjalan ke kamar mandi. Tiba-tiba, anjing itu berhenti menggonggong. Aku pun masuk ke dalam kamar mandi. Tak lama aku di dalam kamar mandi.
suara binatang itu muncul lagi. Sesekali, ku dengar dia seperti melolong. Setelah selesai buang air kecil, aku pun langsung keluar dari kamar mandi. Ketika aku buka pintu kamar mandi, astaga, kakiku ini benar-benar lemas. Dan jantungku seakan mau copot. Ya Tuhan, tepat di depanku, berdiri, tepat di kamar mandi ini, ada sosok yang terbungkus kain putih kumal dan dia berdiri membelakangiku. Itu pocong. Bulu kudiku langsung berdiri. Aku ingin bergegas keluar, namun sosok pocong menghalangiku keluar dari kamar mandi itu. Untuk kembali tidur, rasanya aku susah sekali untuk melangkah. Aku langsung menutup wajahku dengan tangan, berharap sosok itu sudah menghilang. Dan ketika kulihat lagi, sosok pocong itu kini tepat di depan wajahku. Wajahnya busuk, dengan matanya yang terbelalak dia mengeram sangat menakutkan. Lantas, kakiku yang lemah membuatku terjatuh. Dan ketika kulihat lagi, sosok pocong itu sudah tidak ada. Bergegas aku langsung kembali ke kamarku. Aku pun melihat apakah ada yang mengikutiku atau tidak. Aku masuk ke kamar dan menutup pintu rapat-rapat. Sampai saat aku membuka gorden jendela kamarku itu, astaga, aku melihat pocong itu kini berdiri di antara pohon-pohon rindang itu. Dan entah bagaimana, seperti melesat sangat cepat menjadi bayangan putih terbang melayang lalu menghilang. Dia menghilang di antara rindangnya pohon-pohon itu. Aku langsung menutup gorden dan menenangkan diri lalu aku kembali tidur. Besoknya, aku cerita pada temanku itu. Tapi katanya, dia sama sekali tidak mendengar aku menutup pintu dengan kencang. Dan menurut temanku itu, daerah itu memang angker. Dulu ada tukang sate yang meninggalkan gerobaknya karena didatangi pocong. Dan masih banyak cerita lainnya. Hari itu pun, aku jalani seperti biasa. Aku pergi ke kampus dan mall. Dan hal yang menurutku sial pun terjadi. Yang pertama, aku tersandung saat jalan menuju kampus. Yang kedua, saat aku jalan ke mall, aku dikejar oleh seorang pengemis tua dan memakiku tanpa aku tahu sebabnya. Aku heran, kenapa hari itu aku sangat sial. Dari aku yang melihat sosok pocong, terjatuh, hingga dikejar-kejar pengemis.
Dan temanku mengingatkan aku bahwa hari ini adalah hari kabisat. Dan entah itu suatu kebetulan atau apa, saat aku membuka Facebook, salah satu temanku menandaiku dalam sebuah tulisan tentang hari sial di hari kabisat, yang isinya menceritakan tentang jika seseorang didatangi hantu di hari kabisat, dalam sehari itu dia akan mengalami kesialan. Ya, sama seperti kejadian yang kualami di hari ini. Aku sial dari mulai dini hari sampai sore. Dan hari itu aku memutuskan untuk menginap di rumah teman untuk menenangkan diri. Dan juga sejak hari itu, aku tidak pernah berani untuk keluar toilet, terutama pada jam-jam tertentu.